Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan sedikit tausiah mengenai kesempatan untuk muhasabah di bulan puasa. Yang namanya manusia itu pasti tempatnya salah dan lupa. Yang namanya manusia juga adalah makhluk sosial. Kita berinteraksi dengan teman-teman ataupun siapapun yang ada di sekeliling kita. Kadang lidah tidak bertulang, segala sesuatu kita tidak tahu. Kadang-kala apa yang kita sampaikan itu menyakiti hati teman kita ataupun yang lainnya. Bisa jadi sebaliknya. Nah, di momen ini muhasabah itu sangatlah dibutuhkan. Apalagi mengingat sebentar lagi bulan puasa akan menyapa kita dengan banyak sekali keistimewaan di bulan itu. Tentulah, kadangkala ada yang memaknai puasa itu sangat menyenangkan. Gegap gempita di mana-mana selalu bisa kita lihat dan kita saksikan. Ada yang bilang puasa itu sangat menyenangkan. Ada juga yang menyampaikan bahwa puasa itu membosankan, jenuh, capek, dan lain sebagainya. Dikembalikan lagi kepada yang melakukannya, ataupun ibadah itu memang ibadah manusia dengan sesama, baik itu ayah, ibu, tetangga, bahkan teman sejawat kita pun. Yang namanya komunikasi ataupun interaksi pasti membutuhkan etika ataupun adab. Sehingga dalam bulan puasa kita dituntut untuk bijak dalam segala hal. Salah satunya dengan ibadah. Ibadah pasti harus lebih baik dibanding ibadah di tahun-tahun sebelumnya ataupun di bulan puasa sebelumnya. Perlu diketahui juga bahwa yang namanya bulan puasa itu dalam sebuah hadis dijelaskan, apabila bulan puasa itu datang, maka pintu surga akan dibuka seluas-luasnya. Pun sebaliknya, pintu neraka akan ditutup dan setan-setan juga akan dibelenggu. Nah, oleh sebab itu kita mesti semangat dalam melaksanakan ataupun menyambut bulan puasa. Nah, bagaimana tips ataupun kiat-kiat dalam menyambut bulan puasa? Ada yang tahu? Nah, bulan puasa itu kan memang yang namanya puasa itu kan menahan makan, minum, dan hawa nafsu. Mulai terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, hingga sampai waktu buka puasa. Nah, ibadah puasa itu bukan ibadah yang mesti harus tidur saja, tidak. Sebab tidak ada hadis yang menjelaskan demikian. Itu adalah hadis yang dhaif. Bahwa banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan selama bulan puasa yang memang harus kita isi dan kita maksimalkan di momen-momen bulan puasa itu. Nah, beberapa tips dalam menjalankan ataupun menyiapkan ibadah puasa, yakni salah satunya tentulah 1. Tata niat. Ingatkah sebuah hadis yang menyatakan innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Nah, kalaupun niat itu untuk diet, maka kembali lagi dia dengan Allah yang tahu. Maka niat itu untuk ibadah, maka selain sehat dapat pahala, juga dapat keberkahan, apalagi di bulan puasa ini. Yang kedua yakni ilmu. Jadi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang puasa, mulai dari niat, kemudian melakukan ibadah sampai nanti menjelang waktu berbuka puasa dan amalan lainnya yang kita lakukan di bulan puasa itu. Hal itu dijelaskan dalam Al-Isra ayat 36 yang maknanya yakni janganlah kalian mengikuti segala sesuatu yang tidak diketahui, sebab penglihatan, pendengaran maupun hati nurani kita tentunya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga, yakni kenali diri kita. Manakala kita melihat ataupun mengetahui segala sesuatu itu tidak sepatutnya atau bertolak belakang, maka sebaiknya kita tinggalkan. Keempat, yakni tentukan tujuan yang ingin dicapai. Bila mana di tahun sebelumnya ada satu amalan yang belum sempat kita lakukan, maka ayo di tahun ini kita sama-sama saling mengingatkan untuk lebih giat dan gigih dalam meningkatkan segala sesuatu, tentunya dalam amal kebaikan.
Mungkin bisa saja qiyamul lailnya, kemudian baca Al-Qur'annya, banyak sedekahnya, dan insya Allah di tahun ini kita bisa tutup dengan menunaikan zakat fitri. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dimudahkan dalam menggapai dan menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Semangat untuk semuanya. Dan saya tutup, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.